Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami aturkan selamat datang di Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada hari ini, hari Senin tanggal 28 November 2022, dalam rangka menghadiri acara sidang promosi Dr. Saudara Widodo Winarso pada program studi Dr. Psikologi Pendidikan Islam, program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sidang promosi doktor akan segera dimulai. Dewan Penguji Promosi Doktor memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada saudara promovendus dimohon menempatkan diri. Dewan Penguji Promosi Doktor yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sidang terbuka promosi doktor dibuka dan dipimpin oleh Ketua Sidang. Kepada beliau Insinyur Sri Atmaja P. Rosidi, MSc, PhD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, pertama-tama kita mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahannya kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu pada pagi hari ini, siang hari ini, untuk mengikuti sidang ujian promosi di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum kita mulai, perkenan saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dr. Haji Farihin MPD. Selamat datang Pak di Pasca. Beliau Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Demikian juga dengan rombongan dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, para hadirin yang saya hormati, atas perkenan Rektor, sidang ujian promosi Doktor Program Studi Psikologi Pendidikan Islam, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bagi promovendus Saudara Widodo Winarso, betul ya? Nomor induk mahasiswa 2016 201 0007. Kami nyatakan dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara promovendus, sebelum kita mulai akan saya perkenalkan pada penguji saudara pada siang hari ini. Saya akan mulai dari yang paling kanan saya, ya, dari deretan kami ya. Yang pertama adalah yang saya hormati Profesor Dr. Asmadi Alsa, SU. Beliau adalah promotor sekaligus penguji pertama. Beliau merupakan guru besar di Universitas Persada Indonesia Jakarta. Kemudian sebelah kiri beliau adalah Dr. Akhif Hilmiah MAG. Beliau adalah promotor sekaligus penguji kedua. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian sebelah kiri saya, yang saya hormati Profesor Dr. Saifuddin Aswar MA. Beliau adalah penguji ketiga. Beliau adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelah kiri beliau adalah Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono MPA. Beliau penguji keempat
dan beliau merupakan guru besar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelah kiri beliau yang saya hormati Dr. Abdul Majid MAG, beliau penguji kelima. Beliau merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang paling kiri daripada kami adalah yang saya hormati Profesor Dr. Partino MPD, beliau adalah penguji ke-6, beliau guru besar di Universitas Cendrawasih. Dan sidang ini dipimpin oleh saya sendiri, Sri Atmaja Perosidi, didampingi oleh sekretaris. Sebelah kanan saya Muhammad Sifa Amin Widakto PhD. Seterusnya kami persilahkan kepada promotor kedua, Dr. Akif Ilmiah MAG, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi Promovendus. Ayo persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanggungjawaban akademik naskah disertasi Widodo Winarso, nomor induk 2016-201007. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Pimpinan Sidang Ujian Disertasi Terbuka, Dewan Penguji, serta hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, perkenankanlah saya atas nama tim promotor yang terdiri dari Profesor Dr. Asmati Alsa SU dan saya Dr. Akif Ilmiah MAG untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik naskah disertasi atas nama Promovendus Widodo Winarso dengan judul Dampak Psikoedukasi Bermuatan Nilai-nilai Quranik terhadap Kecemasan Matematika Siswa. Setelah tim promotor menilai materi dan proses penyusunan disertasi ini, serta melihat ketekunan, kemampuan, dan kesungguhan Promovendus dalam menyelesaikan program doktoral pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka kami berketepatan hati untuk menerima karya ilmiah Saudara Widodo Winarso sebagai disertasi yang layak dan memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang disertasi terbuka dalam ilmu psikologi pendidikan Islam hari ini. Sebelum sampai pada ujian disertasi terbuka yang berwibawa ini, Promovendus telah mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Disertasi yang diajukan oleh Promovendus dalam sidang disertasi terbuka ini merupakan penyempurnaan naskah disertasi yang telah diujikan pada ujian naskah disertasi tertutup pada tanggal 3 November 2021 dan dikonsultasikan secara intensif kepada tim promotor dan dibahas secara cermat dengan memperoleh masukan dan saran tertulis maupun lisan dari Dewan Penguji Ujian Disertasi Tertutup yang terdiri dari promotor 1, Profesor Dr. Asmati Alsa SU, promotor 2, Dr. Akif Ilmiah MAG, anggota penguji 3, Profesor Dr. Saifuddin Azwar MA, anggota penguji 4, Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono MPA, anggota penguji 5, Dr. Abdul Majid MAG. Latar belakang Promovendus. Promovendus dilahirkan di Majalengka pada tanggal 13 April 1985 dari pasangan almarhum Wahab dan Mintarsih. Promovendus menikah dengan Irma Insiroh dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Tisa Safira Widodo dan Albima Noto Legowo Widodo. Saat ini, Promovendus merupakan dosen di jurusan Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Sebelum menyelesaikan pendidikan di program studi doktor Psikologi Pendidikan Islam, program doktor Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Promovendus adalah lulusan dari S2 program Magister Psikologi Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Penutup, Ketua Sidang dan Dewan Penguji yang terhormat, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, kami tim promotor telah bersepakat dan menyatakan bahwa Promovendus Widodo Winarso
telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam sidang terbuka promosi doktor yang terhormat ini untuk dikaji kelayakannya. Untuk itu kepada Promovendus kami berharap agar dapat mempertahankan disertasi ini sehingga menjadi karya ilmiah yang dapat saudara banggakan. Kami tim promotor menyerahkan sepenuhnya keputusan terakhir kepada sidang yang terhormat ini untuk mencapai keputusan berdasarkan norma-norma dan etika yang secara akademik dilindungi oleh undang-undang berlaku di perguruan tinggi. Apapun keputusan yang ditetapkan oleh sidang yang terhormat ini, kami tim promotor menerimanya dengan sepenuh hati. Akhirnya, perkenankanlah kami tim promotor menyampaikan terima kasih atas kehormatan dan kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kami untuk membimbing Promovendus dengan kerjasama yang baik dari para guru besar dan Dewan Penguji. Semoga hasil yang dicapai dapat memenuhi harapan kita semua dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara promotor Dr. Akif Ilmiah MAG. Selanjutnya kami persilakan kepada Promovendus untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi. Selanjutnya kami persilakan Saudara Promovendus menyampaikan pokok-pokok disertasi mulai dari latar belakang, kemudian konsep teori yang digunakan, metodologi atau pendekatan. Yang terpenting adalah Saudara selain menyampaikan temuan penelitian, kami persilakan untuk mengemukakan sumbangan apa yang bisa diberikan dari penelitian disertasi Saudara terhadap pengembangan keilmuan khususnya dalam psikologi pendidikan Islam. Waktu 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Promovendus bisa berada di tahapan terakhir ini. Namun pertama yang saya hormati Ketua Sidang, yang saya hormati Sekretaris Sidang, yang saya hormati dan ucapkan terima kasih kepada tim promotor dan kopromotor. Begitu juga dengan para Dewan Penguji yang telah berkenan hadir di kegiatan Promovendus ini. Izinkan Promovendus untuk menyampaikan paparan hasil dari disertasi yang berjudul Dampak Psikoedukasi Bermuatan Nilai-nilai Quranik terhadap Kecemasan Matematika. Penelitian ini dilatar belakangi yang pertama terkait dengan permasalahan stigma terhadap matematika, yang tidak sedikit siswa beranggapan negatif terhadap matematika, begitu juga ditambah dengan rendahnya hasil matematika mulai dari ujian nasional dari tahun ke tahun. Permasalahan dan fenomena tersebut ditengarai salah satunya yaitu permasalahan kecemasan matematika. Kecemasan matematika tidak bisa diabaikan begitu saja, perlu dilakukan sebuah pembenahan. Salah satu diantaranya atau inovasi yang bisa dilakukan yakni psikoedukasi. Banyak beberapa pandangan atau teori yang mengatakan bahwa terdapat kontribusi psikoedukasi terhadap kecemasan matematika. Namun, selain dari psikoedukasi yang diberikan, diperlukan juga penguatan nilai-nilai Quranik. Tidak sedikit dukungan teoritis yang menyatakan bahwa nilai-nilai Quranik juga dapat memberikan kontribusi terhadap kecemasan matematika. Dengan demikian, harapan dari kajian ini dapat memberikan penurunan kecemasan matematika. Promovendus juga melakukan beberapa studi literatur terkait dengan lacakan yang sudah dilakukan. Promovendus bisa bagi menjadi 3 aspek. Banyak kajian yang terkait dengan psikoedukasi, namun sedikit sekali yang konsen terhadap psikoedukasi yang berobjek pada kecemasan matematika di kalangan siswa. Ada yang penerapan psikode berbasis terapi kognitif, perilaku, dan perawatan kesehatan di klinis. Ada juga penerapan psikodukasi dengan bantuan komputasi, dan ada penerapan psikodukasi yang cenderung berorientasi pada permasalahan medis. Kesemuanya belum ada penelitian yang memetakan pada penerapan psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Quranik terhadap kecemasan matematika. Promovendus juga melacak beberapa literatur yang terkait dengan tema-tema kajian. Banyak dilematis yang terjadi, konstruksi yang salah satu diantaranya ternyata ada keterkaitan gender dengan kecemasan matematika. Dengan demikian, maka
Promopendus tertarik untuk meneliti dampak psikoedukasi bernilai Quranik terhadap kecemasan matematika sebagai positioning riset di antara riset-riset yang sudah ada. Rumusan masalah yang dibangun. Yang pertama, bagaimana desain prototipe psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Quranik untuk siswa MTS SMP di Kabupaten Cirebon. Lalu yang kedua, sejauh mana efektivitas dari penerapan psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Quranik terhadap kecemasan matematika siswa. Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kecemasan matematika antara siswa laki-laki dan perempuan setelah penerapan psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Quranik? Rumusan masalah yang dibangun ini juga didasari dengan beberapa kajian yang telah dilakukan Promopendus. Di antaranya, terkait dengan kecemasan matematika. Kecemasan matematika memiliki objek yang berbeda dibanding kecemasan biasa. Kecemasan matematika diartikan merupakan kekhawatiran atau ketakutan ketika berhadapan dan bekerja dengan bidang simbol matematik, perhitungan matematis, dan memecahkan permasalahan matematis dalam berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Kecemasan matematika tidak hanya mencakup aspek afektif, namun juga aspek kognitif, di mana aspek kecemasan matematika menjadi 4 jenis: somatic, kognitif, attitude, mathematic knowledge atau understanding. Berikutnya, kajian teoritis terkait dengan kajian disertasi ini juga berpayung pada psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Quranik. Secara spesifik, psikoedukasi pada kecemasan matematik merupakan tindakan yang diberikan kepada siswa untuk memperkuat coping atau suatu cara khusus menangani kesulitan perubahan mental kecemasan matematik yang dihadapi siswa pada pembelajaran matematis. Adapun pola penerapan psikoedukasi adalah sebagai berikut. Promopendus melakukan mix penggabungan antara pemberian psikoedukasi dengan proses pembelajaran yang selama ini terjadi. Mengacu pada pembelajaran yang berkembang selama ini, bahwa yang diterapkan di sekolah adalah pembelajaran scientific learning, penerapan pendidikan penguatan karakter, serta penguatan keterampilan abad 21. Psikoedukasi memberikan peluang untuk perluasan penguatan karakter, yaitu penguatan Quranik. Berikutnya, secara teknis, metode penelitian ini mengacu dengan beberapa poin. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini masuk dalam paradigma positivistik. Penelitian ini juga termasuk ke dalam sifat penelitian eksplanatif dengan menggunakan metode eksperimen, desain kuasi eksperimen desain. Teknik penelitian menggunakan pretest proses control group design. Tempat penelitian dilakukan di SMP dan MTS di Kabupaten Cirebon dengan teknik sampel purposive sampling. Berikutnya, terkait dengan teknik pengumpulan data, ada 2 instrumen yang digunakan peneliti untuk memperkuat atau menggali data hasil penelitian. Yang pertama, skala kecemasan matematika. Lalu yang kedua, lembar penilaian modul psikoedukasi untuk menghasilkan sebuah produk psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Quranik. Teknik analisis data yang dilakukan terbagi menjadi 2, statistik deskriptif dan uji hipotesis. Mengacu dengan kondisi data dan analisis menggunakan skor perolehan gain score antara kecemasan awal dan kecemasan matematika akhir, maka uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan deskripsi data, yang pertama, kecemasan matematika berdasarkan treatment atau penerapan psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Quranik. Terdapat penurunan kecemasan dari kondisi awal ke kondisi akhir. Yang kedua, kelompok eksperimen terjadi penurunan kecemasan drastis ketimbang dengan kelompok kontrol. Sedangkan dalam perspektif analisis dari hasil kecemasan matematika berdasarkan gender, yang pertama, kecemasan matematika awal kelompok perempuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Setelah dilakukan psikoedukasi, kecemasan matematika akhir keduanya kelompok relatif sama. Lebih lanjut, dari hasil analisis deskripsi tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam analisis hasil uji hipotesis. Analisis hasil uji hipotesis mengacu pada hasil output yang diberikan melalui test of between subject effect.
Yang harus diperhatikan yang pertama terkait dengan pada kolom treatment dan gender. Nilai signifikansi pada treatment dan gender sebesar 0,910. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak ada interaksi antara kelompok treatment dan gender. Artinya, kecemasan matematika tidak ada interaksinya dengan tidak ada interaksinya. Maka perhatian difokuskan pada kedua hal yang lain. Yang pertama, bahwa penerapan psikoedukasi dapat menurunkan kecemasan matematika berdasarkan kelompok treatment. Yang berikutnya diperhatikan juga pada kolom gender. Hasilnya menunjukkan bahwa kecemasan matematika pada kolom treatment itu menunjukkan 0,00. Artinya terdapat signifikansi, terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Sedangkan pada kelompok gender atau interaksi dengan gender itu tidak menunjukkan signifikansinya. Maka peneliti memfokuskan pada hasil perlakuan atau treatment. Pada hasil estimasi kecemasan matematika berdasarkan kelompok perlakuan, fokus yang diperhatikan pada kolom output ini yang pertama adalah nilai means antara hasil dari eksperimen dan kontrol. Penurunan means kecemasan matematika siswa pada kelompok eksperimen sebesar negatif 27,803 lebih kecil daripada negatif 12,069. Artinya, rata-rata means kelompok eksperimen lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Sedangkan untuk melihat efektivitas dari penerapan psikoedukasi ini, peneliti memfokuskan pada hasil output pair-wise comparison, kecemasan matematik berdasarkan treatment. Hasil menunjukkan baik antara kelompok eksperimen kepada kelompok kontrol, begitu juga dengan sebaliknya. Kelompok kontrol terhadap eksperimen menunjukkan nilai signifikansi 0,00 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga maka penerapan psikoedukasi bermuatan nilai-nilai konik berdampak pada penurunan kecemasan matematika siswa. Simpulan yang dapat diberikan dari hasil disertasi ini yang pertama, permasalahan kecemasan matematika di kalangan siswa belum banyak ditangani melalui inovasi program psikoedukasi. Penguatan nilai Quranik melalui proses psikoedukasi memberikan manfaat psikologis bagi siswa. Yang kedua, studi ini menunjukkan pentingnya pemberian edukasi terkait kecemasan matematika siswa melalui inovasi program psikoedukasi yang disisipkan pada pembelajaran matematika di sekolah. Nilai-nilai Quranik memberikan dampak pada penerapan program psikoedukasi tersebut. Yang ketiga, keberhasilan penelitian ini menunjukkan bahwa kecemasan matematika siswa menurun setelah penerapan program psikoedukasi bermuatan nilai Quranik. Program psikoedukasi ini dapat diterima oleh seluruh kalangan siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Sekian dan terima kasih. Promo Pendus paparkan terkait dengan hasil dari disertasi ini. Kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih Saudara Promo Pendus. Kita mulai ya, ujian. Masing-masing penguji nanti akan menyampaikan pertanyaan dan keberatan maksimal kurang lebih 10 menit. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada yang saya hormati Profesor Dr. Asmadi Alsa untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Widodo Winarso, saya appreciate ya atas keberhasilan Anda menyelesaikan disertasi ini sampai dengan Anda sekarang berdiri di podium panas ya. Okay. Anda sudah siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji? Insya Allah siap. Siap ya? Karena kalau nggak siap ya nggak jadi ujian. Gitu. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Siap. Oke, yang pertama, tadi Anda mengatakan ya bahwa treatment psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qurani secara efektif dapat menurunkan kecemasan matematika, ya. Dan Anda sudah menunjukkan perhitungan statistiknya.
Nah, yang ingin saya tanyakan, konten mana ya dari psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qurani yang dapat menurunkan kecemasan matematik? Konten yang mana, atau Anda boleh menyampaikan logikanya ya, atau dinamika psikologisnya seperti apa? Diberi pelatihan psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Qurani kok dapat menurunkan kecemasan matematika siswa. Silakan. Oke, terima kasih Pak Prof. Penerapan psikoedukasi sebenarnya peneliti juga atau Profendus melakukan kolaborasi dengan guru pengajar dalam pelaksanaannya, di mana dalam praktek pelaksanaan psikoedukasi ini terdapat 3 muatan yang terkait. Yang pertama muatan tentang pendidikan Islam, lalu yang kedua muatan terkait dengan matematikanya, yang ketiga adalah muatan terkait dengan kecemasan matematikanya. Nah, mengingat bahwa psikoedukasi ini adalah sebuah inovasi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, maka peneliti menggabungkan antara pembelajaran dengan program psikoedukasi gitu. Nah, yang pertama terkait dengan pendidikan keislaman. Nah, lacakan-lacakan diskusi yang dilakukan melalui FGD baik dengan guru, dengan rekan sejawat dan sebagainya, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Quranik mana yang terkandung yang bisa masuk dalam psikoedukasi, nilai-nilai mana yang masuk dalam konteks pendidikan, dan nilai-nilai mana yang masuk dalam konteks matematika. Nah, karena secara umum nilai-nilai yang di Arkonik ini masih sifatnya general, sedangkan kajian dari Profendus sendiri memfokuskan pada kejadian yang fokusan pada kajian yang lebih spesifik, maka dilakukan sebuah mix memadukan gitu loh dalam sebuah model kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kontennya ya. Kontennya itu kan hanya menyentuh ranah kognitif ya. Iya. Iya. Konten ya. Jadi konten psikoedukasinya itu hanya menyentuh ranah kognitif, ya enggak? Gimana? Terkait dengan psikoedukasi, yang pertama ada pembahasan atau pengedukasi terkait dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Al-Quran dengan tujuan pendidikan yang dilaksanakan di pembelajaran sekolah kita padukan. Lalu yang kedua, maksud saya itu konten dari psikoedukasi itu kan pengetahuan saja ya. Pengetahuan matematika, pengetahuan agama gitu ya. Kok itu bisa menurunkan kecemasan? Ya. Selain terkait dengan konten dalam konteks pengetahuan, peneliti juga mengambil metode yang diterangkan dalam Al-Quran. Ya, metode hikmah, metode kisah ya, metode-metode yang seperti itu, yang mudah-mudahan metode-metode yang sifatnya psikomotoris ini bisa berdampak pada perubahan sikap. Jadi tidak hanya pada level kognitif gitu. Ya, jadi termasuk metode kisah yang juga memberikan inspirasi ya, terkait dengan perubahan sikap juga bagi siswa gitu. Perubahan sikap. Nah, kecemasan matematik itu apa sikap? Kecemasan matematik masuk dalam afektif. Ya. Makanya saya tanyakan, yang disentuh ranah kognitif kok dampaknya pada ranah afektif? Ya. Jadi dua target yang disasar atau yaitu kognitif dan afektif. Oke. Nah, misalnya Anda sudah menjadi dokter ahli di bidang kecemasan matematik. Ya. Seandainya Anda lulus ya. Nanti ya. Jadi kalau Anda lulus menjadi dokter ya. Dokter yang ahli di bidang kecemasan matematika, itu ada satu sekolah ya. Kepala sekolah cemas sekali karena anak didiknya itu sebagian besar itu cemas dengan pelajaran statistika. Nah, Anda diundang, ya barangnya gede dong dokter kok. Ya.
Nah, diminta untuk menurunkan kecemasan matematika di sekolah itu, Anda berani dengan modul Anda ini? Berani, Pak. Berani. Ya? Berani. Karena berdasarkan hasil pengalaman yang dilakukan melalui hasil penelitian ini menunjukkan ada efektivitas. Oke, bagus. Oke. Nah, berikutnya, jadi Anda psikoedukasi ya bisa menurunkan ya, artinya hipotesis penelitian Anda teruji benar. Betul. Ya enggak? Nah, yang kedua, Anda punya variabel gender. Ya. Ternyata gender enggak ada kaitannya dengan kecemasan matematik. Iya. Ya, atau enggak ada perbedaan kecemasan matematika antara laki-laki dan perempuan. Padahal teori yang Anda pakai sebagai dasar munculnya hipotesis itu mengatakan ada ya. Iya. Yang mana yang lebih cemas? Secara teoritis perempuan. Perempuan. Nah, ternyata tidak terbukti ya. Iya. Betul ya? Betul. Nah, yang Anda bahas, pembahasan Anda kenapa ini tidak terbukti? Oke. Secara teoritis bahwa perempuan ini lebih cemas dibanding dengan laki-laki. Nah, program penerapan psikoedukasi juga sebenarnya berdampak secara deskriptif, tapi tidak tertolak secara hipotesis. Jadi secara deskriptif sebenarnya ada penurunan perubahan. Yang perempuan yang tadinya tinggi menjadi rendah, gitu. Nah, namun tidak signifikan. Oh, ya, gitu. Iya, tapi tidak signifikan. Tapi sebenarnya secara deskriptif ada penurunan. Oke, penelitian ilmiah itu memiliki atau bukan bukan tujuannya, tapi penelitian ilmiah itu ya, scientific research, ya, itu bisa memperkuat teori, mengembangkan teori, atau menemukan teori baru. Nah, penelitian Anda yang mana yang Anda capai? Berdasarkan positioning yang sudah dipetakan, mudah-mudahan ini menjadi teori yang baru. Ya. Mana teori yang baru yang mana? Ya, bahwa penerapan psikoedukasi ini berdampak terhadap penurunan kecemasan matematika. Nah, bukan teori baru, karena Anda menguji hipotesis itu berdasar teori yang sudah ada kan? Oh iya. Anda nggak menemukan teori baru. Kalau memperkuat teori yang ada boleh, itu memperkuat teori yang sudah ada, ya. Yeah. Tapi kalau Anda bisa membahas secara berkualitas, kenapa nggak ada keterkaitan antara gender dan kecemasan matematika, mungkin Anda akan mendapatkan hipotesis yang menjadi embrio daripada teori baru. Anda bisa menghasilkan teori baru. Tapi pembahasan Anda nggak tuntas. Yeah. Gitu ya? Yeah. Oke. Berikutnya. Tujuan penelitian ilmiah itu ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4, ya. Saya sebutkan yang 4 aja yang populer ya. Yang pertama tujuannya itu adalah description. Ya, description. Yang kedua explanation ya, explanation. Yang ketiga prediction, yang keempat control. Nah, saya tanya ya, hasil penelitian Anda ini yang tunjukkan ya bahwa dia mencapai sasaran yang explanation. Coba. Ya. Explanation artinya menjelaskan ya. Iya, menjelaskan. Ya. Penelitian ini seperti yang tertulis dalam metode penelitian masuk dalam sifat penelitian yang explanation. Ya, masuk dalam explanation artinya membuktikan secara fakta dan empiris kausalitas yang terjadi, ya, di mana ada penerapan maka akan berdampak pada dari hasil penerapan tersebut, begitu. Oke, terima kasih Pak Ketua Sidang. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Asmadi. Selanjutnya kami persilahkan kepada penguji kedua yang saya hormati Dr. Afif Hilmiah, MAG, untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat ya untuk Pak Widodo Winarso, sudah sampai pada tahap akhir dari S3-nya ya. Oke, saya hanya mau klarifikasi aja. Ya, ketika Bapak membuat model ya, ini model psikoedukasi
bermuatan nilai-nilai Quranik ini, teori apa saja yang dipakai? Oke. Teori dari psikoedukasinya atau gimana, Bu? Ya, menyusun, membuat model tadi psikoedukasi itu menggunakan teori apa saja? Sesuai dengan yang tercantum di disertasi, mengacu pada yang pendapat dari Dunker, ya, Grip, CRISPR dan Motaghibur bahwa psikoedukasi ini berdampak pada penurunan kecemasan. Selain itu, penambahan atau inovasi terkait dengan nilai-nilai Quranik juga memberikan kontribusi secara psikologis kepada siswa yang diterapkan itu, ya, melalui teorinya Rashad, Tamuri, Ikhwan Maza dan Nugroho dan seterusnya. Begitu. Nilai-nilai Quranik itu apa saja yang dipakai? Nilai-nilai Quranik yang difokuskan dalam kajian ini mulai dari pembreakdownan terkait dengan tujuan pendidikan, proses pendidikan, metode pendidikan, sampai pada terkait dengan konten matematika yang terkait yang bisa dieksplorasi dan diterapkan oleh para guru. Selain itu, peneliti juga melacak terkait dengan kecemasan matematika dalam konteks Al-Quran, yang mana hasil identifikasi di Al-Quran itu sebenarnya ada 4 term terkait dengan kecemasan. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai penguatan oleh para fasilitator atau guru memberikan edukasi terhadap penanganan kecemasan. Yang pertama terkait dengan khauf, rasa khawatir atau takut, yahzan terkait dengan kesedihan, lalu yang kedua zaik terkait dengan kesempitan jiwa, dan yang keempat terkait halu atau kegelisahan. Nah, ayat-ayat itu diidentifikasi, diberikan oleh fasilitator, diedukasi pada bagian sisi penutup biasanya, di bagian refleksi pembelajaran. Jadi karena secara teoritis psikoedukasi ini untuk kalangan SMP tidak boleh diberikan yang sesuatu yang berat-berat, kita cari yang ringan-ringan tensinya. Dan intensitas penerapannya juga jangan terlalu lama, hanya sekitar 10 menitan atau 20 menit, maka disisipkan di setiap item-item atau di sintak dari kegiatan pembelajaran. Begitu. Ya, seperti kita ketahui, banyak guru-guru matematika itu kan nggak bisa senyum ya. Iya. Gitu, ya. Itu pengalaman ya, bagaimana kita belajar matematika tuh cari guru yang bisa senyum kok susah gitu ya. Nah, itu barangkali juga menjadi penyebab kenapa anak-anak begitu takut gitu ya dengan pelajaran matematika gitu. Nah, ya karena itu saya pengen ya ini hadirin juga pengen tahu sebenarnya proses ya yang dilakukan di kelas itu bagaimana, prakteknya psikoedukasi untuk menurunkan kecemasan itu yang dilakukan bagaimana, Pak? Oke. Objek dari penelitian ini atau memfokuskan pada 2 karakteristik, yaitu sekolah yang bernaungan di Kementerian Agama dan sekolah di naungan umum. Nah, ternyata fenomena-fenomena yang ditangkap juga cukup menarik gitu loh. Nah, kemudahan penerapan di sekolah yang bernaungan agama ini menjadi pertimbangan lain karena mungkin sudah terbiasa dengan penerapan atau kurikulum yang sifatnya pendidikan Islami, sedangkan penerapan di pendidikan umum itu tidak serta mudah, sehingga kadang peneliti juga akhirnya berkolaborasi dalam pelaksanaannya itu. Nah, selain itu, profil guru juga menjadi menarik antara sarjana lulusan pendidikan matematik dengan sarjana lulusan tadris matematik ya. Nah, di mana pada masa kuliahnya juga berbeda. Di mana misalnya yang kuliah umum mungkin sedikit sekali penguatan terkait dengan Al-Qur'an, terkait dengan konsep pendidikan Islam. Nah, sedangkan begitu juga dengan sebaliknya yang di pendidikan umum juga seperti itu. Namun, penerapan psikoedukasi ini juga tidak menjadi hambatan. Maka inovasi yang dilakukan untuk penguatan dan pembekalan para fasilitator atau para guru matematika yaitu melakukan sebuah
pelaksanaan dengan pelaksanaan micro teaching. Jadi berdiskusi, mengeksplorasi nilai-nilai Quranik mana yang bisa diterapkan di materi tersebut dan seterusnya. Lalu strategi di poin-poin mana yang kita bisa sisipkan di setiap kegiatan pembelajaran. Nah, itu Ibu. Oh ya, ya. Memang beda ya alumni dari Tadris tadi matematika sama FKIP matematika gitu ya. FKIP matematika mungkin Iqra aja belum tentu lulus gitu. Yang dari Tadris mungkin ya ada yang dari pesantren gitu ya. Nah terus bagaimana ini guru matematika yang dari FKIP ini memasukkan tadi nilai-nilai Qurani ya karena dia kan tadi awam ya kebanyakan awam. Ya jadi ada yang basicnya emang bisa mengikuti, ada yang tidak bisa, maksudnya butuh ya penyiapan terlebih dahulu. Terus apa yang dilakukan? Dilakukan kelas kecil, artinya kita mencoba simulasi dulu. Nah, mencoba simulasi dengan sesama sejawat. Nah lalu berikutnya dipraktekkan. Nah dan saya juga masih mendampingi ketika emang tidak dibuat, akhirnya saya juga meng-backup kegiatan pelaksanaan itu juga. Begitu. Gitu ya. Di samping itu nilai-nilai Quran yang dimasukkan, ada nggak juga inovasi metode? Saya rasa persoalan metode dalam mengajar matematika yang sejalan dengan tren pendidikan masa kini yang berkembang adalah terkait dengan penerapan scientific learning. Nah, namun dalam pelaksanaan scientific learning untuk mengkombin penerapan psikoedukasi ini juga kita mengadopsi teknik-teknik atau metode-metode yang ada dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Tadi ya terkait dengan kisah, metode kisah, hikmah dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kita mengkombin tidak hanya satu metode tapi mengkombin dari berbagai metode. Jadi perpaduan antara scientific learning dengan metode-metode yang tercatat dalam Al-Qur'an. Sayang di sini tidak muncul joyful learning ya. Joyful learning. Iya, joyful learning, bagaimana mengajar yang joyful atau paikem paijo gitu kan. Ya. Nah, itu sehingga pelajaran matematika yang sulit itu menjadi mudah ketika metode pembelajarannya itu joyful ya, menyenangkan gitu. Ya ini sayangnya tidak ada ke situ gitu ya. Sehingga nanti diteruskan setelah doktor aja ya. Oke, siap. Ya, cukup Pak Ketua Sidang. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Dr. Akif Ilmiah. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang saya hormati Profesor Dr. Saifuddin Aswar untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ketua, Saudara Promovendus. Jadi kalau saya lihat disertasi ini saudara telah berhasil ya, membuat semacam modul yang diberi nama psikoedukasi dan itu dibuktikan dengan secara eksperimen mampu untuk menurunkan kecemasan pada siswa. Begitu ya kesimpulannya. Oke. Jadi itu keberhasilan yang bagus sekali. Hanya saja berkaitan dengan hasil ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, hipotesis kedua itu berbicara tentang perbedaan gender. Ada perbedaan kecemasan antara pria dan wanita. Betul begitu kan? Betul. Bunyinya. Saya kok tidak lihat relevansinya dengan modul ini. Apa urusannya gender dengan modul ini? Oke. Terima kasih Pak Prof. Awalnya bahwa disertasi ini fokus pada terkait dengan pengujian efektivitas modul tersebut. Namun dari hasil pelacakan, studi literatur, penelitian relevan dan sebagainya, ternyata ada keterkaitan antara gender dengan kecemasan. Maka awalnya kami ingin mencoba untuk membuktikan adakah perbedaan kecemasan laki-laki dan perempuan terkait dengan hasil dari penerapan psikoedukasi ini, gitu. Jadi berdasarkan temuan-temuan yang telah lalu, berdasarkan teori memang bahwasanya kemungkinan besar ada perbedaan kecemasan pria dan wanita begitu. Karena ada. itu dihipotesiskan di sini. Betul. Andaikan memang kebetul bahwasanya pria lebih cemas atau wanita lebih cemas dari yang lain, apa gunanya di sini? Sebenarnya yang akan difokuskan bukan permasalahan
laki-laki atau perempuan yang lebih cemas, tapi melihat tren penurunannya. Itu tidak saudara sebutkan. Hipotesisnya, makanya tadi saya sebutkan dulu. Hipotesisnya mengatakan ada perbedaan kecemasan pria wanita. Oh iya. Berbeda sekali kalau rumusannya itu ada perbedaan efek dari modul ini pada pria dan wanita. Kalau itu saya anggap penting. Tapi kalau hanya mengetahui perbedaan wanita dan pria dalam hal kecemasan, ya itu so what? Yes. Oke, itu satu. Yang kedua, kesimpulan dari penelitian ini mengatakan bahwasanya kemudian setelah diberi modul turun kecemasannya, gitu ya. Nah, sekarang saya tanya konsep teoritiknya. Modul ini dibuat, itu kan tidak main-main, susah lah buat. Itu diberikan berapa lama pada siswa? Oke, pelaksanaan pemberian psikoedukasi ini sekitar 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Menurut teori ya, yang saudara pegang dalam disertasi ini, setelah diberi 1 atau 2 bulan treatment itu, berapa lama baru terjadi perubahan kecemasan? Berapa lama dalam? Menurut teorinya? Oh, kalau itu saya tidak ada pijakan secara kuantitatif waktu, tapi saya mengacu pada penerapan psikoedukasi ini dapat berdampak. Maka setelah penerapan, Prompendus melakukan pengetesan post-test. Gitu. Kan begini, perlakuan itu sesuatu yang kita berikan dalam bentuk modul, pelatihan, atau apapun juga ya, perubahan situasi, apapun juga. Bahkan dalam bidang fisik, biologis itu bisa obat-obatan segala macam. Itu kan akan dilihat efeknya. Seperti obat saja ya, obat masuk angin. Kan tidak seketika diminum terus sembuh. Minum glek sembuh. Tidak kan? Perlu masa proses. Ya enggak? Begitu juga kalau kita belajar itu. Nah ini sajalah menghafalkan Quran. Apa iya? Diberitahu caranya itu sudah hafal kan? Tidak, perlu proses. Ini juga psikoedukasi itu kan suatu hal yang berproses, membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan tadi kan diberitahu. Nah itu setelah selesai proses, itu berapa lama baru kelihatan efeknya? Menurut teori? Kalau menurut teori tidak, belum menemukan pijakan itu. Jadi dalam proses psikoedukasi ini dilakukan dalam beberapa teknis. Yang pertama mengedukasi secara kelompok, yang kedua mengedukasi secara individu. Iya, itu kan desainnya seperti itu yang dilakukan. Ya. Ini penting karena ini pertanyaan berikutnya itu gini, itu setelah selesai program ini, psikoedukasi selesai misalkan hari ini, kapan pretest diberikan? Ngetes kecemasannya kapan? Hari itu juga, apa besok, apa minggu depan? Ada jangka beberapa hari tapi tidak lebih dari 1 minggu. Berapa lama? Ada jangka setelah penerapan terakhir, tapi tidak lebih dari 1 minggu. Jadi misalnya hanya 3 harian gitu, langsung saya melakukan post-test. Kelihatannya Anda tidak punya pegangan itu. Karena begini loh, sesuatu yang diberikan ya, apalagi di sana tergantung pengubahan sikap, ada juga efek kognisinya. Itu kan memerlukan masa inkubasi, tidak seketika berubah itu para siswa itu. Ini seperti ngajari orang bikin telur dadar. Betul, selesai diajari itu langsung bisa, insya Allah bisa. Masa nunggu minggu depan baru bisa. Kalau bikin telur dadar gampang. Ini loh, telurnya dipecah, dikasih ini, goreng, selesai. Siapapun juga seketika itu juga langsung bisa. Tapi kalau ini kan perlu inkubasi. Mereka menyerap, menghayati, baru bisa berubah, ya enggak? Saya kira itu sangat penting karena itu menentukan kapan Anda memberikan post-test. Bisa jadi loh diberikan post-test seketika selesai modul, padahal itu belum selesai inkubasinya, dia nggak kelihatan efeknya. Atau yang terjadi seperti ini, Anda langsung berikan terjadi efeknya signifikan. Mungkin itu efek kejutan saja karena mereka lagi senang, lagi enak sekali diajak berjalan segala macam. Minggu depan dia hilang efeknya, cemas lagi. Gimana mengetahuinya? Iya, ya, bisa jadi seperti itu. Enggak usah diteruskan. Berikutnya. Anda menyimpulkan ya berdasarkan analisis statistika terjadi penurunan kecemasan dilihat dari angka turun 20 poin ya. Ya enggak? Turun 20 poin. Pertanyaan saya,
turun 20 poin itu artinya apa? Angka kecemasannya turun sekitar 20 sampai beberapa poin gitu ya, 20 sekian poin. Artinya apa? Terjadi penurunan rata secara keseluruhan sebesar 20 poin itu, Prof. Jadi, gimana? Terjadi penurunan 20 poin secara keseluruhan rata-rata. Iya, saya tahu itu kan itu ada angka sebelum pelaksanaan, uang angka pretest, setelah pelaksanaan ada post test, dilihat angkanya turun kan. Iya. Kemudian itu menjadi dasar untuk menyimpulkan modul ini bagus untuk menurunkan kecemasan kan. Nah, yang waktu angka 20 poin itu dari berapa ke berapa, yang Anda maksud itu apa sih yang punya turun, kecemasan yang turun itu apa? Saya cari di sini kok nggak ada itu. Fenomenanya atau gimana, Prof? Maksudnya gimana ya? Maksud saya itu begini. Atau saya tanya dulu, pada waktu di pretest anak-anak itu dalam kondisi cemas atau tidak? Kalau mengacu pada data itu dalam kondisi kecemasan yang tinggi. Dalam kecemasan yang tinggi? Itu ya. Dari mana Anda tahu kalau di kecemasan tinggi? Ada penurunan, Bro. Bukan. Kondisi awal pada waktu dia sebelum dikenai modul. Kan dites dulu pretest. Tes kecemasan. Dapat angka. Ada angkanya di sini. 130. Iya. Ya. Pretest. Dari mana Anda tahu 130 itu berarti dia cemas? Kalau angka 130 berarti cemas. Dari mana? Oke. Oh ya, belum dikategori gitu ya, Prof ya? Belum dikategori dulu ya, harusnya dikategori dulu ya. Iya. Soalnya Anda tidak punya itu, tidak menyajikan interpretasinya angka itu bagaimana? Iya. Jadi mestinya ada angka sekian-sekian itu sangat cemas, angka sekian-sekian cemas. Kalau sini sedang, jangan-jangan mereka ini nggak cemas. Ya, oke. Klasifikasinya ya, Prof ya. Jadi sebenarnya karena fokusnya bukan di situ, jadi terabaikan, Prof. Jadi hanya membuktikan terkait dengan efektivitasnya. Jadi saya terabaikan dalam pengkategorian tingkat kecemasannya. Itu. Kita nggak boleh cuma melihat angka. Oh, kalau agak turun bisa simpulkan turun. Gitu. Jangan-jangan dia turun, tapi tetap dalam kategori yang sama. Ya, karena harusnya ada kategori-kategori. Pengertian turun itu kalau diinterpretasikan mungkin begini, dari sangat cemas menjadi hanya cemas saja, itu turun. Apalagi sangat cemas menjadi tidak cemas, itu sangat turun sekali. Bisa juga dia itu cuma sedang cemasnya, sekarang hilang sama sekali, itu juga turun. Nah, ini yang saya tanyakan, yang mana dalam kasus ini? Karena Anda hanya bicara tentang angka. Oh, angka dari min sekian ke min sekian turun gitu. Harusnya kita beri interpretasi. Ya, jadi orang-orang itu tahu betul bahwasanya ini mujarabnya itu, Pak, karena nanti orang akan tanya loh, itu modal yang Anda buat itu bagusnya untuk kecemasan bagaimana? Oh, itu kecemasan sedang bisa diturunkan, kalau kecemasan parah nggak bisa lagi, bisa kan? Ya, emang masuknya dalam konteksnya dalam kecemasan sedang sih, jika ada hasil dari observasi dan penemuan gitu, Bro. Tidak dalam penerapan yang sifatnya kecemasan berat. Ya, saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan, sehingga sebetulnya saya ingin modul ini, saya ingin apa hasil penelitian ini yang susah payah dilakukan itu memang bermanfaat ya. Jadi orang bisa memanfaatkan, orang bisa memahami kapan digunakannya gitu. Kan tidak semua obat itu bisa seperti satu obat penyakit. Itu hanya bisa untuk obat penyakit ringan, tapi nggak bisa kalau udah parah gitu kan. Nah, ini juga di mana efektivitasnya dia pada golongan kecemasan level apa? Itu sebetulnya yang sangat perlu di sini. Jangan hanya oh ini turun berarti mampu. Dan yang terakhir yang saya tanyakan, karena saya tidak menemukan ini apa? Siapa yang boleh menggunakan modul ini? Seluruh dalam rekomendasi hasil penelitian itu dicantumkan bahwa satu, modul psikoedukasi ini bisa diterapkan di kalangan siswa laki-laki maupun perempuan. Bukan, penggunanya yang boleh melakukan psikoedukasi itu pada siswa itu siapa? Dan penggunanya juga bisa dilakukan oleh para praktisi pendidikan, guru gitu.
Boleh, siapa Boleh. juga boleh. Boleh. Apakah Anda beri petunjuk cara melakukannya? Ada di sini? di modulnya. Ada petunjuk khusus, petunjuk umum, dan penerapannya. Saya cari-cari kok nggak ada, mestinya ini dibuat semacam lampiran begitu. Ini loh modulnya. Kan modul Di itu nggak bagian main-main, akhir, kan? Prof. Jadi minggu pertama melakukan apa, minggu kedua melakukan apa. Kemudian apa? Ada satu hal yang penting, manualnya. Oh ya, Sehingga karena mereka mau memanfaatkan modul ini, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dan biasanya sampai kepada keterbatasannya. Jangan sampai orang merasa modul ini super sekali, berharap yang di luar ya cakupannya. Jadi itu kalau kamu siapkan itu bagus sekali ya, di luar masalah ini, siapkan modul ini yang sudah terbukti bagus ini dalam bentuk paket, booklet yang bagus, ada manual. Nah itu baru bermanfaat ya, bagi guru, bagi siapapun juga. Tapi kalau tidak dibuat itu nanti masa harus tanya terus atau harus mendatangkan tolong anak saya di psikoedukasi, kan tidak. Nggih. Gitu ya. Oke, terima kasih. Betul. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Saifuddin Aswar. Selanjutnya kami persilahkan kepada penguji keempat yang saya hormati Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono untuk menyampaikan pertanyaan dan keberatan. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat promo Vendus ya. Apakah Anda cemas? Hah? Secara manusiawi cemas, Prof. Tidur pun tak nyenyak. Oke. Ini kan yang namanya psikoedukasi kan sebetulnya harusnya bisa diimplementasikan pada diri sendiri ya. Nah itu kira-kira apa yang Anda lakukan? Ya, tadi awal Gladi Resik juga agak sempat terbata-bata dalam presentasi, berikutnya merefleksi dan akhirnya melakukan pengaturan diri dalam penyampaian dan alhamdulillah tadi penyampaian lancar. Gitu. Itu ya, Anda menggunakan pola yang Anda buat di modul itu? Ya, jadi sebenarnya efek dari modul itu bagaimana sebenarnya kemampuan seseorang atau kemampuan siswa dalam mengatur dirinya sistem itu. Mengatur dirinya ya. Mengatur dirinya. Jadi kalau emang tidak bisa diintervensi, ada ketahanan untuk tidak menerima, itu tidak bisa. Misalnya saya itu nggak nyaman kalau ketemu hari Senin, saya pengen enjoy dengan hari Senin gitu, itu ada kaitannya nggak kira-kira? Pola umumnya ada nggak di situ? Kalau polanya ya terkait misalnya ketidaksukaan, maka dilakukan edukasi. Edukasi kenapa ada apa dengan hari Senin. Yang diedukasi itu apanya dulu kira-kira? Pengetahuannya terkait ketakutan atau kegelisahan terkait dengan hari Senin. Gitu. Oke. Cara berpikir? Termasuk itu. Itu efek domino setelah wujud dari pengetahuan. Merubah mindset. Oke. Ini kan Anda punya hipotesis psikoedukasi itu menurunkan kecemasan matematika ya. Anda membangun hipotesis itu ada teorinya? Ada. Ada penelitian terdahulu? Ada. Boleh nggak kalau saya katakan penelitian Anda ini replikasi? Penelitian ini sebenarnya melengkapi temuan-temuan yang sudah ada. Jadi novelty-nya masuk dalam kategori kedua, yaitu membuktikan atau melengkapi hasil temuan. Apa itu temuannya? Hal yang baru itu apa di situ? Bahwa sebenarnya psikoedukasi itu kan berefek atau berdampak pada kecemasan. Tapi sedikit sekali orang yang terfokus atau mengkaji terkait dengan mengkombinasi antara psikoedukasi dengan konsep pendidikan Islam. Gitu. Oke, tapi tadi sempat disinggung jangan-jangan yang menyebabkan kecemasannya turun itu adalah aspek-aspek lain seperti metodenya ya, yang menggembirakan misalnya, bukan pada Islamic values-nya misalnya seperti itu. Kira-kira Anda gimana? Yakin bahwa aspek nilai-nilai Islam ini yang punya peran? Ya. Nah, intensitas terkait dengan penerapan psikoedukasi itu emang diperketat terkait dengan konten maupun secara interaction-nya, ya, pelaksanaannya. Bahkan
memperkuat terkait dengan implementasi psikoedukasi juga menggunakan media, yaitu penguatan media religius, ya musik religius dan murotal Al-Quran. Jadi ketika siswa antara yang ditambah penguatan media murotal dengan yang tidak itu, bahkan ketika sedang mengerjakan soal pun ketika murotalnya mati, itu kayak langsung ada respon gitu. Pak, nyalain lagi dong katanya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa peneliti menjaga ketat terkait dengan treatment tersebut gitu. Kalau misalnya diganti musik lain gitu yang slow gitu ya, itu jangan-jangan juga bisa saja, cuman peneliti lebih fokus pada intervensi terkait dengan Islamik. Ya, di situ kan Anda harus bisa menunjukkan ini loh memang aspek itu yang belum saya lihat betul gitu loh. Apalagi tadi di awal Anda juga tidak buat seperti tadi kategorisasinya dan lain-lain ya. Kira-kira itu nanti jadi keterbatasan studi Anda nggak nih yang kira-kira harus Anda, misalnya Anda nih diminta untuk meneliti kembali. Kira-kira apa sih yang Anda sesali dengan yang saat ini? Ya, paling terkait itu, kenapa tidak memunculkan di kategorisasi itu, mungkin itu ya. Saya terjebak atau terfokus pada efektivitas penurunan saja, tidak dalam kategorisasi. Gitu. Mungkin akan semakin menarik di penelitian berikutnya itu penurunan di setiap kategorisasi itu. Mungkin analisis korelasi kompleks akan lebih menarik melihat telahan tersebut gitu. Oke, tadi Anda juga mengatakan dengan menurut saya agak confident ya, Anda akan bisa handle tuh masalah kecemasan ya. Tapi tadi kok semakin kesini ditanya tingkat PD-nya makin turun, saya lihat, kenapa ini? Terlalu banyak intervensi. Semakin cemas. Iya kan? Ya, karena saya kira itu kan bukan obat mujarab untuk berbagai lintas sampel dan lain-lain. Saya kira itu perlu hati-hati mungkin ya. Iya. Di situ. Kemudian ya, saran Anda ke depan mungkin selain tadi terkait dengan kategorisasi, apalagi yang ingin Anda perbaiki? Kalau di disertasi yang sudah dicantumkan terkait dengan penelitian lebih lanjut, lebih merekomendasikan para paradigma penelitian yang lain, ya tidak hanya dalam sifatnya kuantitatif, tapi dalam sifatnya kualitatif juga. Lalu yang kedua, bahwa memfokuskan pengembangan psikoedukasi jangan tidak hanya pada fokus satu subpokok pembahasan materi matematika, bahkan bisa juga diterapkan dalam berbagai bidang studi agar psikoedukasi ini tidak hanya terfokus pada penurunan kecemasan matematika, mungkin saja bisa menurunkan kecemasan-kecemasan yang lain di berbagai bidang studi, bahkan tingkat pendidikan. Begitu, Prof. Oke. Ini untuk anak SD tadi ya? SMP, Prof. SMP ya? Iya. SMP itu ada fisika nggak? Adanya IPA, Prof. IPA ya? IPA. Cemas nggak kira-kira dengan IPA? Bisa jadi. Apakah polanya sama antara kecemasan matematik dan IPA? Yang membedakan antara sebenarnya pola dasar dari kecemasan itu sebenarnya hampir sama. Kecemasan secara umum maupun kecemasan matematis. Nah, cuman di kecemasan itu membutuhkan objek. Nah, objek yang menjadikan seseorang itu cemas dalam konteks penelitian ini adalah matematika, Prof. Nah, begitu juga dengan IPA mungkin seperti itu. Berarti mungkin bukan hampir sama tapi sama mungkin ya? Iya, insya Allah. Berarti diganti judulnya IPA boleh dong? Kecemasan IPA. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Heru. Selanjutnya kami persilakan kepada penguji berikutnya yang saya hormati Dr. Abdul Majid MAG untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang. Saudara Promovendus, yang pertama selamat. Mudah-mudahan pertanyaan saya tidak semakin menambah kecemasan. Baik, tadi sudah diakui bahwa disertasi ini tidak melakukan kategorisasi.
Padahal penelitiannya di SMP dan MTS. Seandainya kita buat kategorisasi pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama di satu sisi dengan Kemendikbud di sisi yang lain, mana yang lebih besar membuat kecemasan itu lebih tinggi? Oke. Sebenarnya dalam konteks kecemasan mau di Kementerian Agama maupun di Kemendikbud itu sama. Jadi siswa ini banyak mengalami kecemasan. Jadi baik yang di SMP maupun yang di MTS angkanya sama, tidak ada perbedaan. Sama, ya. Berdasarkan hasil penelitian ini. Dalam penelitian ini tidak menelaah lebih lanjut ke perbedaan naungan pendidikan karena peneliti juga kebingungan pijakan teoris yang diperlukan gitu terkait untuk menganalisis ke hal seperti itu. Jadi hanya yang ditemukan adalah terkait dengan tadi gender tadi, Pak. Jadi di satu sisi tidak membuat kategori jenis pendidikan, tetapi di sisi lain Promovendus memberikan rekomendasi bahwa psikoedukasi Quranik ini cocok untuk semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Itu saya temukan di halaman akhir. Bunyinya persisnya adalah bahwa target penelitian psikoedukasi Quranik bisa diterapkan di semua jenis, jenjang, dan tingkat pendidikan. Oke. Jadi psikoedukasi ini sebenarnya cocok diterapkan di kalangan siswa laki-laki maupun perempuan. Nah, terkait fenomena yang ditangkap itu ya tadi fenomena antara penerapan yang ada di Kemenak dengan fenomena yang antara sekolah yang dinaungan Kemendikbud. Jadi hanya menangkap fenomenanya saja, tidak menjadikan sebuah justifikasi hasil penelitian. Nah, ini menjadikan rekomendasi untuk penelitian berikutnya, sepertinya akan menarik ketika ada tinjauan diversity terkait dengan naungan pendidikan. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita bicara psikoedukasi Quranik itu kan tidak hanya pada proses tapi mulai dari planning yang wujudnya dalam bentuk RPP di sekolah, kemudian prosesnya juga sampai kepada evaluasi. Saya ingin Promovendus menunjukkan satu saja pada sisi RPP, mana RPP yang ada di modul ini yang menunjukkan bahwa itu memang bermuatan psikoedukasi Quranik. Atau bahasa sederhananya apa sih bedanya dengan RPP yang biasa dilakukan oleh guru pada umumnya? Oke. Pada modifikasi yang dilakukan di perangkat karena ini psikoedukasi ini mengkombin antara kegiatan pembelajaran dengan edukasi, maka diperlukan penguatan inovasi pada perangkat pembelajaran, misalnya pada poin RPP. Nah, dalam disertasi ini di bagian akhir, di bagian modul itu di highlight poin-poin penambahan terkait dengan inovasi yang diterapkan pada psikoedukasi. Nah, misalnya di dalam kegiatan RPP itu yang pertama pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, nah itu ada poin-poin perubahan. Ada poin perubahan. Misalnya pada pendahuluan, nah awalnya hanya doa, maka kita coba untuk melakukan pendahuluan yaitu membaca 1-2 ayat Al-Quran. Itu loh, pembiasaan. Nah, jadi diawali dari pembiasaan, mudah-mudahan akan menjadi habit bagi peserta didik ini. Jadi psikoedukasi ini secara general refleksi dari kami itu menunjukkan bahwa ternyata tidak hanya menurunkan kecemasan tapi mendekatkan siswa kepada Al-Quran. Gitu. Ya, tetapi itu dilakukan secara umum kan. Iya. Bukan hanya psikoedukasi Quranik untuk matematika. Iya. Kalau kita membaca di RPP di halaman 331 dan seterusnya itu secara umum, dan itu biasa dilakukan oleh guru-guru kita di
sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Iya. Jadi pembukaan dengan basmalah, nanti di akhir dengan hamdalah. Nah, yang ingin saya tekankan di mana sebetulnya letak psikoedukasi Quraniknya gitu. Ya. Kalau kemudian ayat-ayat yang dibaca itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan matematika. Ya. Atau lebih khusus lagi di sini misalnya membahas tentang himpunan. Tetapi ayat yang dibaca sama sekali tidak berhubungan dengan himpunan. Ya. Gimana menjelaskan itu? Ya. Nah, jadi untuk mempersiapkan terkait dengan tematik atau nilai-nilai Al-Quranik yang akan dikembangkan atau dilaksanakan itu kita lakukan diskusi dulu mana yang kira-kira relevan gitu. Misalnya ini bahas tentang himpunan dan sebagainya gitu. Nah, itu dipertimbangkan terlebih dahulu gitu. Maka dalam instructional di sana itu masih sifatnya umum gitu loh. Masih sifatnya di RPP itu masih sifatnya umum. Tapi kalau di pelaksanaannya itu lebih spesifik di RPP-nya gitu. Lebih spesifik tergantung dari konteks materi yang dia akan diajarkan gitu. Nah, padahal kan proses itu ya kalau di sekolah ya di lembaga pendidikan proses yang dilaksanakan itu harus tertuang di RPP dan dievaluasi. Kalau itu tidak nyambung ya tidak bisa. Ya. Jadi ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. RPP kemudian proses sampai kepada hasil. Jadi nanti evaluasinya pun harus menunjukkan bahwa evaluasinya kental dengan muatan psikoedukasi muatan Quranik itu. Nah, ini kan juga sama sekali tidak menggambarkan itu. Jadi sebetulnya pertanyaan umum saya adalah psikoedukasi bermuatan Quraniknya itu sebetulnya di mana gitu. Iya. Ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Baik, kemudian yang kedua berbicara tentang model, kemudian pendekatan, strategi pembelajaran. Kesan saya Promovendus juga menyamakan saja antara model, pendekatan, bahkan metode. Di beberapa tempat saya temukan itu sama dengan metode. Bagaimana penjelasannya? Padahal itu jelas secara konsep merupakan hal yang berbeda gitu. Kalau saya secara pribadi lebih masuk dalam paradigma yang membedakan. Nah, itu dalam konseptual teoritis di model psikoedukasi juga dijelaskan terkait hierarki terkait dengan model, pendekatan, metode, strategi, teknik dan taktik. Gitu, Bro. Sudah ada di bagian bab 2 maupun di bagian psikoedukasinya. Ada konseptual kontraksi model. Ya, pembahasannya iya, tetapi begitu penerapan di dalam saya menemukan beberapa teks, kesan saya Promovendus menyamakan. Menyamakan model, pendekatan, metode. Iya. Bahkan itu terjadi pengulangan di beberapa tempat gitu. Misalnya di halaman 83 itu jelas sekali itu. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan urgensi penelitian ini, saya belum menemukan sama sekali apa sih urgensinya untuk PPI, Psikologi Pendidikan Islam. Terobosan terkait dengan kajian atau mengkombinasikan antara integrasi keilmuan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, ya, baik itu pendidikan Islam atau nilai-nilai Quranik, banyak istilah-istilah yang digunakan dalam perkembangan selama ini. Nah, mungkin itu menjadi wujud kontribusi yang Promovendus melakukan kombinasi antara psikoedukasi dengan nilai-nilai Quranik, begitu. Cuma sayangnya saya tidak menemukan itu di halaman 10. Oke. Coba silahkan Promovendus buka, sama sekali tidak ada ungkapan bahwa ini punya urgensi juga dengan psikologi pendidikan Islam. Jadi hanya untuk siswa, kemudian untuk guru, untuk sekolah, tapi sama sekali tidak ada untuk PPI. Nah, ini kan sesuatu yang sangat disayangkan sebetulnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan keberatannya, Dr. Abdul Majid MAG. Selanjutnya kami persilahkan kepada penguji terakhir,
Yang saya hormati Profesor Dr. Partino MPD untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang Widodo bersyukurlah hari ini Anda bisa berdiri di situ selama lebih kurang 1 jam. Iya. Ini adalah detik-detik terakhir sebelum saya menguji untuk mengurangi kecemasan, mungkin bisa atur nafas dulu baik-baik. Ya, saya beri kesempatan 1 menit untuk bernafas panjang supaya jangan tambah cemas apalagi stres. Lebih ke stres ini. Harus tidak stres karena apa? Muhammadiyah itu menggembirakan. Jadi Muhammadiyah itu termasuk menggembirakan yang diuji. Jadi yang terakhir itu sebagai sifat. Karena tadi sudah ujiannya sudah sangat luar biasa. Ini kita yang ringan-ringan saja ya. Mas Widodo, bisa tanya, kira-kira penelitian disertasi ini sudah tuntas belum? Kalau mengacu dari hasil rekomendasi disertasi beserta masukan-masukan dari penguji, sepertinya ini akan lebih menarik untuk dilakukan penelitian lanjutan. Ya, memang namanya penelitian itu tidak pernah tuntas, karena ada penelitian menimbulkan penelitian baru lagi. Ya, ini sebagai akibatnya kan adalah kecemasan, loh. Yang di treatment kecemasan, betul? Betul. Sekarang kalau orang pusing itu obatnya apa? Ini kan ringan-ringan. Apa obatnya? Duit. Kira-kira? Tergantung penyebab dari kenapa itu pusing. Mungkin saja kurang tidur atau emang menjadi penyakit medis dan sebagainya. Nah, kalau emang kurang istirahat bisa menyebabkan pusing, migrain dan sebagainya. Tapi kalau permasalahannya terkait dengan medis, maka obatnya harus pendekatan atau obat medis gitu. Kalau lapar? Lapar mah bisa. Nah, karena lambung itu biasanya berhubungan dengan itu. Itu saya kira kalau pusing itu sama dengan kecemasan. Iya. Makanya itu masuk dalam kategori somatik. Ya. Karena kalau saya melihat anak-anak cemas, apalagi kalau tidak mengerjakan pekerjaan rumah ya, itu mesti cemas. Mau masuk kelas saja sudah takut. Mudah-mudahan doanya jelek. Mudah-mudahan gurunya sakit tidak masuk gitu. Kan gitu. Itu kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya justru bukan hanya pendekatan ini saja, tapi apa namanya ya, pengajaran remedial, dan sebenarnya dari bawah sendiri, dari kelas 1 itu sudah fondasi-fondasi tentang hitung-menghitung itu harus sudah hebat. Kalau saya dulu itu ada namanya mencongak. Kalau sudah mau pulang sekolah, ini mungkin Prof. Asmadi juga mengalami. Kalau mau pulang, sudah jamnya mau pulang, tinggal mencongak. 3 kali 4 berapa? 12,5 kali 8 berapa? Kan itu yang ngacung dulu, betul udah kamu pulang gitu. Ini zaman dulu itu. Sekarang nggak tahu apa begitu tidak. Ini hal-hal yang mungkin perlu dilatihkan dan menggunakan apa ya, trik-trik bagaimana tadi dikatakan Pak Akif itu yang paijo paijem apa itu paikem. Nah, mungkin seperti itu kita harusnya anak-anak itu juga belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Jadi belajar yang menyenangkan, bukan malah kita bikin cemas. Sebenarnya matematika itu barang yang tidak susah, barang yang gampang, tapi kadang-kadang yang malah menjadi susah. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira biar ini para pengunjung juga mendengarkan,
statement Anda tentang novelty atau kebaruannya itu apa satu-satu? Kecemasan penerapan psikoedukasi bermuatan nilai-nilai Quranik ini dapat menurunkan kecemasan matematika, yang mana tidak sedikit belum banyak ya orang yang mengkaji terkait dengan inovasi terkait dengan pendidikan Islam ini, gitu. Ya. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada pimpinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini namanya menggembirakan ini. Baik, terima kasih Prof. Fatino. Saudara Prof. Vendus, di sidang promosi sudah bisa kita selesaikan dengan pertanyaan dan keberatan dari Prof. Fatino. Artinya Anda sudah nggak cemas lagi ya. Baik, kepada para promotor dan tim penguji kami ucapkan terima kasih, dan sidang akan kami nyatakan untuk diskors untuk menentukan kelulusan Saudara Prof. Vendus. Hadirin yang berbahagia, sidang terbuka promosi doktor telah berakhir. Selanjutnya, Dewan Penguji berikan kedudukan sidang untuk melaksanakan rapat penilaian. Selanjutnya kepada Saudara Prof. Vendus disilakan kembali ke tempat semula. Malah gara-gara istri kayak jadi tegang kayaknya. Kalau sudah cemas dia tegang. Nah, kalau sudah tegang tuh enak obatnya itu apa?
Dinikmati dulu. Dan dari semuanya kalau saya. Apa sih kalau tidak selesai ada kompensasi.
hadirin sekalian yang berbahagia, sidang terbuka promosi doktor akan segera dilanjutkan. Dewan Penguji Promosi Doktor memasuki ruang sidang. Kepada saudara promovendus dimohon menempatkan diri. Sidang terbuka promosi doktor dibuka kembali oleh ketua sidang. Sidang kami nyatakan untuk dibuka kembali. Penyampaian hasil rapat penilaian oleh ketua sidang. Saudara promovendus, jadi atas nama tim penguji, saya akan menyampaikan hasil keputusan daripada tim penguji terhadap sidang terbuka promovendus pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mempertimbangkan jawaban promovendus atas pertanyaan dan keberatan dari para penilai di dalam sidang ujian disertasi tertutup yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 November 2021 dan setelah memperhatikan jawaban promovendus atas pertanyaan dan keberatan dari para penguji di dalam sidang ujian disertasi terbuka atau promosi doktor pada siang hari ini. Dengan ini kami bersepakat menyatakan bahwa promovendus Saudara Widodo Winarso, nomor Indo Mahasiswa 2016 201 0007, lahir di Majalengka 13 April 1985. Kami nyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. IPK-nya tinggi 3,96 karena masa studinya ya lebih daripada 4 tahun, maka kami belum bisa untuk memberikan cum laude. Kepada saudara promovendus, selanjutnya kami akan diberi gelar Doktor Psikologi Pendidikan Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar tersebut. Perlu saudara ketahui bahwa saudara merupakan doktor ke-118 yang telah diluluskan oleh program Doktor Psikologi Pendidikan Islam atau doktor ke-167 yang telah dihasilkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta 28 November 2022 atas nama Rektor Ketua Sidang Sri Atmaja P. Rosyidi. Selanjutnya penyerahan surat yudisium oleh ketua sidang. Selamat ya. Selanjutnya akan disampaikan kesan dan pesan oleh promotor 1 kepada beliau Profesor Dr. Asmandi Alsa SU. Disilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang yang memberikan waktu pada saya untuk memberikan sedikit kata pesan dan kesan atas proses
penyusunan disertasi Saudara Widodo Winarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Sidang, Bapak Ibu tim penguji, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Haji Farihin, MPD, serta Bapak Ibu hadirin hadir semuanya. Pada momen yang berbahagia ini, perkenankan saya mewakili tim promotor menyampaikan kesan dan pesan kepada Dr. Widodo Winarso, doktor baru kita. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Saudara Dr. Widodo Winarso yang telah berjuang dalam proses panjang dan usaha keras tanpa lelah, melakukan penelitian dan melaporkannya, yang akhirnya pada hari ini alhamdulillah usaha keras itu terbayarkan dengan memetik hasil yang manis, meraih derajat akademik tertinggi sebagai doktor bidang ilmu psikologi pendidikan Islam. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada keluarga atas capaian yang diraih oleh Saudara Widodo Winarso ini. Dan secara khusus, terima kasih kepada Ibu Irma Insyirah, Mbak Tisa Sapira Widodo, dan Mas Aibima Noto Legowo Widodo, itu kedua putra-putri ya, yang merelakan suami dan ayahnya mengambil atau menyita waktu keluarga untuk digunakan menyelesaikan disertasinya. Sehingga kami tim promotor dapat mempromosikan Saudara Widodo Winarso menyandang gelar doktor dengan relatif lancar. Walaupun lebih dari 4 tahun ya. Selanjutnya kami tim promotor juga menyampaikan selamat kepada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang pada hari ini menambah lagi stafnya bergelar doktor. Tak lupa kami tim promotor juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Rektor, kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati yang mendorong dan memfasilitasi Saudara Widodo Winarso dalam studi doktoralnya. Terakhir kami berpesan pada Dr. Widodo Winarso, kami yakin Anda menyadari bahwa proses Anda meraih derajat doktor ini tidaklah mudah. Namun Anda dapat merasakan hikmahnya bahwa keberhasilan atas usaha yang tidak mudah ini memiliki makna dan kepuasan yang lebih intens Anda rasakan. Belajar adalah suatu proses, di mana proses yang menantang dan dapat Anda atasi akan menghasilkan kepuasan dan akan meningkatkan kualitas Anda. Oleh karena itu, teruslah berproses untuk meningkatkan kualitas keilmuan saudara. Seperti yang dikatakan oleh Stolz, jadilah seorang climber, yaitu individu yang suka dengan tantangan, mengkonversi kesulitan menjadi tantangan, dan menaklukkannya untuk mencapai puncak. Selanjutnya, semoga ilmu yang Anda peroleh selama studi di program doktoral psikologi pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini membawa berkah bagi Anda, bagi keluarga Anda, bagi institusi di mana Anda bekerja, dan bagi masyarakat luas. Amin. Sekian kesan dan pesan singkat dari kami.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada ketua sidang. Promotor, para tim penguji dan para hadirin sekalian, atas perkenan Rektor, sidang ujian promosi doktor program studi psikologi pendidikan Islam, program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bagi Saudara Dr. Widodo Winarso, kami nyatakan ditutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah. Dimohon menempatkan diri untuk melanjutkan sesi foto.